Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Ibu sangat senang karena hari ini kita semua bisa sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ingatlah, meskipun kita di rumah saja, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya membantu orang tua kita dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang berat. Anak-anakku, tentu orang tua kita akan senang sekali kalau kita aktif membantu orang tua. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 6, ayat yang ke-12. Matius 6, ayat ke-12 berbunyi, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, dalam pembahasan sebelumnya, kita telah belajar bahwa dosa memiliki arti sebagai hutang yang harus dibayar. Tidak ada orang yang mampu memberi pinjaman yang cukup untuk membayar hutang-hutang itu, karena semua orang juga menanggung hutangnya masing-masing. Nah, disinilah pentingnya doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu, apa sih arti kalimat ini sebenarnya? Pertama, kasih merupakan dasar bagi kita untuk dapat mengampuni. Kasih tidak mengutamakan diri sendiri dan tidak menuntut suatu imbalan. Seperti Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita dengan cuma-cuma. Mengampuni kesalahan orang lain memang tidak mudah, karena kita seringkali hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau mengampuni orang lain. Tapi ingatlah anak-anakku, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Ia membayar atau melunaskan hutang dosa kita. Jika Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, apakah kita masih mau menuntut hutang atau tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tentu tidak. Yang kedua anak-anakku, ketika kita mengharapkan pengampunan Allah, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalimat seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ditegaskan lagi dalam ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Allah akan mengampuni jika kita mengampuni orang lain. Tetapi Allah tidak akan mengampuni kita jika kita menolak mengampuni orang lain. Anak-anak, ketika kita mengharapkan pengampunan Allah, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi ingat ya, bukan berarti kita mendapatkan pengampunan melalui hasil kerja atau usaha kita, tetapi merupakan buah atau hasil pertobatan kita. Pengampunan hanyalah melalui iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena hasil atau perbuatan kita, tetapi pertobatan adalah buah iman. Salah satu bukti pertobatan kita adalah kesediaan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun mengampuni orang lain. Jadi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa hanya mereka yang memberikan pengampunan yang berhak mendapat pengampunan. Anak-anak, mengampuni kesalahan orang lain bukan syarat untuk pengampunan dosa ya, tetapi mengampuni kesalahan orang lain adalah bukti iman dan pertobatan kita. Kita mengampuni karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Karena Allah telah mengampuni dosa kita, maka kita harus meladani Allah dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus sedang mengajar kita untuk membebaskan diri dari segala bentuk kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Tuhan Yesus sedang mengajar kita agar jangan menjadi anak-anak Allah yang munafik, atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan kita pada saat berdoa, yaitu dengan tidak mengampuni orang lain. Melakukan kesalahan atau dosa adalah sesuatu yang manusiawi, namun memaafkan atau mengampuni adalah sesuatu yang ilahi. Kita tidak akan pernah menikmati anugerah Allah kecuali kita mengakui dosa kita dan meminta pengampunan dari Allah. Ketika kita mengalami luka yang begitu dalam, kita tidak pernah pulih sampai kita mengampuni. Pengampunan tidaklah mengubah masa lalu, namun pengampunan akan menjadikan masa depan yang lebih baik. Anak-anak, apabila kita masih sulit mengampuni, Pendeta Charles Spurgeon memberikan nasihat kepada kita. Marilah kita pergi ke Kalvari untuk belajar diampuni, dan kemudian diam di sana untuk belajar mengampuni. Mengampuni sesama kita mungkin terasa berat dan susah untuk dilakukan. Tetapi pandanglah kepada Kristus yang mengampuni hutang kita yang juga berat itu. Hiduplah dengan sukacita pengampunan dari Tuhan. Maka
kita juga mampu mengampuni sesama kita dengan sukacita. Hiduplah dengan memiliki happy. Apa itu happy? Happy berarti hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pengampunan dari Tuhan membebaskan kita. Pengampunan kita juga bagi sesama dibutuhkan. Yesus menjadi teladan pengampunan. Hiduplah dengan memiliki happy. Amin.